Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 1, bagian yang esai. Di sini kata soalnya, perhatikan gambar berikut. Jelaskan yang pertama, jelaskan prinsip kerja dari termometer tersebut hingga dapat mengukur suhu badan ketika seseorang demam. Nah, prinsip kerja termometer ini adalah memanfaatkan sifat pemuaian pada raksa. Ketika termometer didekatkan pada tubuh orang demam yang suhunya lebih besar daripada suhu ruangan, maka raksa akan menyerap kalor dari tubuh orang demam dan mengalami kenaikan suhu sehingga volumenya meningkat. Next, yang B, tuliskan kelebihan dan kekurangan dari zat cair yang digunakan dalam termometer. Yang pertama itu adalah kelebihan ya. Kelebihannya adalah tidak membasahi dinding tabung sehingga memudahkan pembacaan suhu. Pemuaian volumenya teratur, memiliki warna yang mengkilat, cepat menyerap panas dari benda yang akan diukur, memiliki titik didih yang tinggi dan titik lelehnya rendah, sehingga jangkauan suhu yang dapat diukur lebih besar. Selanjutnya, untuk kekurangan itu adalah harganya mahal, beracun sehingga berbahaya jika termometer pecah, tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Next, sekarang kita lanjut bagian yang C, yaitu mengapa skala termometer tersebut ditulis terbatas. Nah, kenapa? Karena alat pada gambar merupakan termometer ya. Kita tahu ini termometer klinis ya, yang berfungsi utamanya adalah untuk mengukur suhu tubuh. Suhu tubuh manusia hanya berkisar dari 35 hingga 42, sehingga pembuatan termometer ini dibatasi angkanya agar sesuai dengan kegunaannya. Soal nomor 2, di sini diketahui, Rama diminta membuat suhu benda yang diukur menggunakan termometer Celcius dan Fahrenheit. Menunjukkan hasil yang sama, tentukan suhu benda tersebut. Berarti T Celcius sama dengan T Fahrenheit. Nah, berarti kita misalkan itu dengan T ya. Nah, kita cari yang ditanya misalnya dalam apa kita cari? Dalam Celcius misalnya. T Celcius rumusnya adalah 5/9 T Fahrenheit dikurang 32. Berarti T Celcius itu kan T. Berarti 5/9 T Fahrenheit itu juga T dikurang 32. Berarti ini kalau kita kalikan 5/9 T dikurang 5, jadinya ini kan 5 atau gini aja. Kita kalikan ke samping, ini 9, berarti ini 5T dikurang 5 kali 32, berarti itu adalah 160, ya kan? Nah, berarti jadinya pindah ruas 160 sama dengan 5T dikurang 9T, berarti 160 sama dengan min 4T. Berarti 160 dibagi min 4 sama dengan T, berarti min 40 sama dengan T. Nah, jadinya maka suhu benda tersebut adalah jadinya itu dalam Fahrenheit dia suhunya menjadi min 40 derajat Celcius atau min 40 derajat Fahrenheit. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Seorang teknisi kereta api memasang rel pada pagi hari dengan hasil seperti pada gambar tersebut. Apakah hasil pengerjaan tersebut benar? Nah, ini nggak benar ya. Dia harusnya diberi celah ya. Dikasih celah. Nah, kita lihat penjelasannya. Hal ini kurang tepat ya. Kurang tepat. Kenapa? Karena pada siang hari ketika sinar matahari yang cukup terik mengenai rel kereta api, maka rel akan mengalami pemuaian. Akibatnya rel bertambah panjang, luas, dan volumenya. Namun kereta tidak ada ruang, nah kan tidak ada celah ya, yang tersedia pada sambungan antar rel kereta tersebut. Maka rel-rel tersebut akan saling bertumpuk dan membengkok karena terdorong satu sama lain. Kejadian ini akan membahayakan kereta api yang melintasinya dan dapat menyebabkan kecelakaan. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Beberapa rumah makan menyajikan steak menggunakan hot plate.
piring saji panas, seperti pada gambar di samping. Sementara itu, beberapa rumah makan lainnya menyajikan stik menggunakan piring. Jelaskan kelebihan penggunaan hot plate dibandingkan dengan piring. Beri alasan yang berkaitan dengan perpindahan kalor. Nah, jadi kelebihan menggunakan hot plate dibandingkan dengan piring dalam menyajikan makanan adalah hot plate itu mampu menyimpan panas ya, dengan tingkat suhu tertentu yang dapat diukur. Hot plate adalah piring yang terbuat dari logam yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Ketika makanan disajikan di atas hot plate, maka terjadi perpindahan kalor secara konduksi. Nah, dari hot plate ke makanan sehingga makanannya menjadi lebih lezat ya. Next, nomor 5. Di sini perhatikan grafik berikut. Grafik di samping menunjukkan pemanasan dari itu adalah diketahui M-nya sama dengan 1 kilo S. Jelaskan perbedaan proses yang terjadi pada setiap tahapan pada grafik di samping. Nah, jadi pada pertama ini adalah ini S ya. S di sini dia mulai melebur. Nah, di sini dia sudah melebur. Jadi kalau kita lambangkan ini Q1, ini Q2, ini Q3. Nah, kalau kita cari satu-satu ya, Q1 itu adalah M kali CS kali delta T. Nah, M-nya 1, CS itu nilainya adalah 2100, delta T-nya kan di sini 0 ya, berarti 0 dikurang min 5, itu sama dengan, berarti 2100 dikali 5, itu sama dengan adalah 10,5 ini ya, joule. Oke. Nah, untuk Q2 itu kita cari M kali L, LS ya, berarti 1 kali LS itu adalah 336. Jadi dapatnya adalah 336,000 joule. Nah, kemudian untuk Q3 itu adalah M C air kali delta T. 1 kali C air itu adalah 4200, delta T-nya adalah 10 kurang 0. Berarti 4200 dikali 10, yaitu 42.000 joule. Oke.